Udah ketemu saya baru tadi dan saya mau ketemu waktu itu kemarin ya. Mungkin saya cerita dari pas pertama kali saya untuk minta maaf di Instagram ya. Saya minta maaf di Instagram. Jadi gini, saya itu punya sifat itu ketika saya melakukan sesuatu itu gimana caranya saya itu tidak berpura-pura. Jadi diri lu sendiri lah intinya. Iya, nggak berpura-pura dalam arti untuk menyelesaikan ini semua nih, gue minta maaf nggak bisa. Saya harus dari diri saya untuk bilang gue nggak salah nih. Tapi saya tuh tadi waktu itu masih berpikiran kok benar kok nggak salah kok, apa ya yang bikin gue ini, apa ya gue bilang. Ternyata memang ada kekurangan gue, yaitu gue tidak mengetahui adab. Ini ya, adab dalam arti dia kan, dia itu orang tua, mau sebagaimanapun juga dia orang tua, dan itu namanya menghardik ya. Dan ada juga ternyata dalilnya, dan tidak boleh, gak boleh kita harus merendahkan diri kita untuk sesuatu hal yang seperti itu. Dan gue salah, akhirnya gue bilang salah dan ini. Jadi buat gua itu untuk melakukan sesuatu itu karena apa ya, kenapa sih gua buat konten seperti ini gitu loh, berbagi segala semuanya, kenapa sih? Tapi kalau yang bermain itu kepalsuan, nggak akan jadi apa-apa juga Kang Den. Nggak akan jadi apa-apa, karena semua bergerak dengan siapa yang mau dikasih aja. Kita dengan cuma ngeliat mata aja harus tahu ini kayaknya pantas deh, ini enggak deh. Dan kalau tidak ada nilai kejujuran dalam diri kita, gimana caranya kita tahu? Dan itu sangat sulit gitu loh. Ya pasti. Cuman gua nggak pahamnya, tadi kan lu mengatakan bahwa kalau kita bicara kronologi pasti ada dua sisi. Kalau dari kronologi lo, gua mengatakan bahwa lu nggak salah sebenarnya dari kronologi lo. Tapi di sini lu minta maaf karena adab, karena dia orang tua, harusnya lu nggak begitu. Harusnya nggak begitu. Jadi salah dong. Jadi salah. Gue salah. Yes. Gue harus bilang gue salah, dan memang gue salah. Dan sangat menyenangkannya ketika ketemu sama orangnya ya. Tadi ketemu sama orangnya, orang yang baik banget. Ya, orang yang baik banget. Di situ apa ya? Ketika masuk pun juga lihat sini ada keluarganya, pas lihat dia langsung samperin dan minta maaf. Maaf kalau misalkan sampai kayak begini ya Mas Baim, maaf banget. Dan kita sama-sama nunduk, saya minta maaf. Jadi di situ kelihatan dia orang yang sangat baik banget sih, dia baik banget. Habis itu juga malah kita ya nggak direncanakan, malah semuanya kayak suasananya berubah banget ya, seperti nggak kejadian apa-apa. Habis itu pas ke atas pun, kita akhirnya ke atas ya, saya cuma mau bilang sama dia juga ketika ketemu, saya nggak mau ada wartawan. Saya bilang walaupun ketika ada wartawan yang menang saya, kenapa? Ya saya minta maaf, dan di kamera bagus banget. Saya datang ke rumahnya, cuman esensi saya nggak mau seperti itu. Saya bilang saya maunya benar-benar minta maaf, ketemu, dan selesaikan baik-baik. Saya pun nggak pakai kamera, saya bilang nggak semuanya seperti itu kok. Saya bilang akhirnya udah, pas sudah nggak ada siapa-siapa, keluarga aja. Saya bawa keluarga juga, saya makan itu ada kakak saya ya. Habis itu pas ke atas itu dia cerita semuanya tuh, dia cerita, dan memang dia baik ya, dan dia minta maaf beberapa ya. Salah satunya, maaf ya kalau kakak saya itu kemarin ngomongnya ini anaknya ya, jadi anaknya itu ada namanya, saya masih ingat ya, Dita, Dodi, Dedi. Nah si Kang Dodi mungkin ya bilang, kalau misalkan wartawan kan sebenarnya juga suka mancing ya. Kita tahu lah ya. Jadi saya ketika cerita dia, mungkin pas tayangan kok jadi gini sih untuk ini. Akhirnya diminta maaf ya kalau anak saya begitu, ini nggak apa-apa, saya bilang. Versi kedua, dia minta maaf ketika ada di podcastnya Nikita, kata dia minta maaf. Saya nggak tahu kok di situ ada 3 orang, kata dia.
dan saya juga tidak mau kok itu dibawa ke hukum. Saya nggak tahu, saya cuma mau ada tempat klarifikasi aja, katanya. Saya minta maaf ya, saya nggak ada kesana. Nggak apa-apa kok, dia bilang nggak apa-apa. Dan saya juga nggak tahu Mas Baim dulunya ada apa-apa sama itu, sama Nikita. Oh, nggak apa-apa, saya bilang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa, saya bilang. Habis itu juga dia bilang minta maaf juga ya kalau saya waktu itu minta uang untuk ini. Iya nggak apa-apa. Jadi memang ketika saya ngeliat dia itu, ketulusannya itu tinggi sekali ya, tinggi banget. Jadi saya sendiri yang ngerasa kayak pantes ya gue dihujat ya. Orang yang baik banget, pantes. Dan seperti gini loh Kang Deddy, saya tuh selalu berpikir tuh, kenapa ya gue kena seperti ini? Karena malah yang jujur saya itu nggak pernah baca komen segala semuanya, berita sih nggak mau. Saya tuh udah berapa kali kena kayak begini. Saya juga udah pernah kena yang pas saya peaknya ya. Mungkin juga ini mungkin pelajaran kalau saya itu berfungsi banget buat saya. Jadi kalau misalkan saya baca, saya kepikiran banget. Tapi ketika ada masalah, ketika saya merasa saya itu tidak perlu ini, saya nggak ini, dan tidak mengganggu pekerjaan saya sama sekali. Karena setiap orang itu saya harus melihat, saya ketemu dengan orang berbeda-beda dan harus positif ya. Setiap pikiran saya selalu harus positif. Dan di situ saya ketika dia cerita ini, Pak sebenarnya saya nggak ngelihat semuanya, saya nggak ngelihat, saya nggak tahu beritanya apa, ini apa, saya baca komen pun enggak, saya bilang saya karena ganggu. Iya saya nggak. Dan akhirnya saya juga bilang sama dia, apa yang bikin saya seperti ini? Nah, saya bilang sama bapaknya, saya selalu bilang alhamdulillah, karena saya sebenarnya agak takut sih karena selama saya terlalu mulus semuanya Kang Deddy buat saya. Dikasih dari YouTube-nya bagus, habis itu keluarga, anak lucu, habis itu kok semuanya mulus-mulus aja. Saya kadang-kadang karena saya tahu setiap manusia itu pasti ada cobaannya. Saya selalu yakin itu ada, dan ketika ini ada masalahnya, saya selalu bilang itu adalah alhamdulillah ya, saya bilang ada kayak begini, karena ini yang ditunggu saya, jangan sampai ada apa-apa sama anak, ada apa-apa. Iya. Masalah yang lain lah. Iya. Tapi gua tuh masih nggak terimanya begini kan, kalau dari cerita lu di awal agak berbeda konsepnya.